Bab 171, Kau salah. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Liang Yichu telah menghabiskan banyak upaya dalam mempersiapkan muridnya ini. Baginya, potensi bawaan orang ini sebanding dengan leluhur sekte Jiuxiao. Sekarang setelah dia membawanya keluar, terutama di depan seorang teman lama, dia tentu saja harus lebih memamerkan muridnya ini. Saudara Wuya, bagaimana kabar para jenius sekte Glory? Di mana Mi Qiongqi itu? 3 tahun lalu, muridku memaksa dirinya untuk mundur untuk mencapai basis kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia kehilangan kesempatan bertanding. Aku ingin dia bertanding dengan Mi Qiongqi sebentar. Liang Yichu mengusap perutnya sambil tertawa. Setelah mendengar ini, tetua senior Wuya juga agak tidak senang. Ah, saudara Yichu. Mengapa aku merasa kau ingin bertengkar denganku? Bagaimana mungkin tetua senior Wuya tidak tahu seperti apa karakter teman lamanya itu? 3 tahun lalu, Mi Qiongqi telah mengalahkan murid-murid sekte Jiuxiao dengan cara yang kejam, menghancurkan sekte Jiuxiao sepenuhnya. Dari kelihatannya, sekte Jiuxiao telah mempersiapkan diri mereka dengan matang untuk merebut kembali kemenangan sekali lagi. Ah, jangan berpikir seperti itu, saudara Wuya. Bagaimanapun, kita sudah menjalin hubungan selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana mungkin aku bersikap kasar hingga bertengkar denganmu? Mengingat hubungan kita yang dekat, aku hanya mencoba menunjukkan sedikit perhatian. Liang Yichu berbicara seolah-olah setiap kata adalah kebenaran. Wuya mengamati murid-murid sekte kemuliaan di sekitarnya. Memang, dia tidak dapat menemukan seseorang yang lebih mampu daripada kejeniusan pihak lain. Saat Wuya melihat murid Liang Yichu ini, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika tidak ada kecelakaan, Xin Feng ini mungkin akan mengambil mahkota untuk pertarungan tahun ini. Tepat saat itu, tatapan Wuya jatuh pada Lin Fan. Orang ini selalu misterius. Bahkan singa salju tingkat atas surgawi kecil dikalahkan olehnya. Dia pasti memiliki banyak trik di balik lengan bajunya. Sekarang reputasi sekte dipertaruhkan, sebagai murid sekte, ia tentu memiliki kewajiban untuk membela sekte tersebut. Terlebih lagi, ekspresi arogansi di wajah Liang Yichu adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi Wuya. Karena orang ini tidak dapat mengalahkan Wuya sendiri, ia mengandalkan muridnya untuk mendapatkan kembali sedikit mukanya. Bagaimana mungkin Wuya membiarkan ini terjadi semudah itu? Wajah Wuya yang tenang tersenyum, karena saudara Yichu sangat bersemangat, maka izinkan saya memperkenalkan kepada Anda salah satu jenius sekte kami. Lin Fan, kemarilah dan sambut senior Anda. Berdiri di posisi semula, Lin Fan awalnya tenggelam dalam pikirannya. Ia masih merenungkan bagaimana cara mendekati pria Xin Feng ini. Orang ini yang hidungnya menunjuk ke atas orang lain dengan angkuh, yang tidak mau repot-repot menatap mata siapapun. Sungguh orang yang sombong. Matanya yang sombong membuat siapapun ingin meninjunya. Tetapi setelah mendengar Penatua Wuya memanggil dirinya sendiri, Lin Fan sejenak merasakan bahaya yang mengancam jiwa. Gelombang energi muncul di hatinya pada saat yang sama. Diingat oleh Penatua pada saat sekte Glory membutuhkan, itu pasti berarti dia memiliki tingkat kesan tertentu di dalam hati mereka. Mengangkat kepalanya, Lin Fan bertekad untuk menjadi lebih sombong daripada Xin Feng. Kepalanya terangkat begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak lagi melihat ke depan. Dia hanya menatap lurus ke langit biru yang cerah. Menaruh tangannya di belakang punggungnya, dia juga melangkah maju. Dia mengambil setiap langkah perlahan. Untuk menciptakan kesan yang lebih bertahan lama, dia mengaktifkan dan menonaktifkan stilt, sesekali mengedipkan kehadirannya. Setiap murid sekte Glory sekarang dalam suasana hati yang gembira. Mereka sudah sangat tertarik dengan kelembutan junior Master Lin. Bisikan-bisikan mulai bertebaran. Bagaimana bisa Master Muda Lin begitu mengesankan sebagai seorang pria? Aku tidak tahan lagi, ini membuatku buta. Sikap Master Muda Lin terlalu mempesona. Setiap langkah yang diambilnya, memancarkan aura yang menekan. Aku tidak tahan lagi. Itu yang kukatakan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh kejeniusan sekte Jiuxiao. Di depan Master Muda Lin, dia tumbang. Melihat sikap Lin Fan, Wuya juga kehilangan kata-kata dalam hatinya. Namun wajahnya tersenyum lembut sebagai tanda terima kasih kepada Lin Fan. Memang, yang kurang dari sekte Glory adalah seorang murid seperti itu yang dapat membangkitkan semangat seperti ini dengan keagungan di dalam dirinya. Langkah-langkahnya yang lambat dan bergeser. Bayangannya yang berkedip-kedip dan terputus-putus. Kepalanya, yang terangkat dan sombong,
Setiap titik itu melambangkan martabat Sekte Glory. Tetua, kata Lin Fan saat dia tiba di samping Wuya. Ya, sapa Senior Liang di sini. Senior Liang adalah sahabat setia yang mulia. Lin Fan menundukkan kepalanya sedikit. Namun, karena awalnya dia menariknya terlalu jauh ke belakang, dia masih harus menundukkan pandangannya sepenuhnya sebelum dia bisa melihat sehelai rambut di kepala Liang Yichu. Lin Fan tidak mendengus seperti Xin Feng. Baginya, itu akan mengurangi kemampuannya untuk memamerkan gayanya yang unik sebagai seorang manusia. Hiks, hiks. Hidung Lin Fan bergetar saat dia mendengus 2 kali. Itu seharusnya cukup sebagai salam. Wuya menatap Lin Fan. Semakin dia melihat, semakin dia menyukai pria di hadapannya ini. Dia kemudian melanjutkan dengan nada meminta maaf. Maafkan saya, Saudara Liang. Temperamennya tetap seperti itu, tidak peduli seberapa keras saya telah mencoba mengubahnya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Liang Yichu menatap Wuya, lalu menyipitkan mata ke arah Lin Fan, agak tidak senang. Murid ini memang sombong sekali. Xin Feng juga mengerutkan kening dan melotot ke arah Lin Fan, juga tidak senang. Memikirkan bahwa orang ini bahkan lebih sombong darinya. Kecuali, apakah orang ini entah bagaimana lebih kuat darinya. Para murid Sekte Jiuxiao menatap Lin Fan, juga kesal. Seberapa kurang ajarnya orang ini. Menghadapi mereka semua hanya dengan 2 lubang hidungnya, bukankah itu terlalu berlebihan? Semua orang memperhatikan dengan saksama untuk membakar wajah pria ini ke dalam ingatan mereka. Selama pertarungan, mereka harus membuatnya mengerti apa konsekuensi dari bersikap terlalu kurang ajar. Haha, Saudara Wuya, sungguh hebat bukan, muridmu ini. Tapi basis kultivasinya tampaknya. Liang Yichu tertawa saat menatap murid ini. Dia tidak bisa merasakan aliran energi sejati di dalam tubuhnya, dia juga tidak bisa mengatakan apa basis kultivasinya. Dia tidak bisa mengetahui metode apa yang digunakan murid ini untuk menyembunyikan basis kultivasinya dari matanya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa orang ini sama sekali tidak memiliki dasar kultivasi. Bagaimana mungkin Wuya tidak mengerti maksud si gendut ini? Namun, terkadang Wuya juga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Lin Fan? Tidak ada sedikit pun energi yang keluar darinya. Bahkan Grandmaster sendiri tidak dapat mengetahui apa dasar kultivasi orang ini. Dia memang cukup aneh. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, Tetua Liang. Apa tujuan kita melatih dasar kultivasi kita? Lin Fan berkata dengan lembut, merujuk pada dirinya sendiri. Sungguh murid yang menarik, Saudara Wuya, untuk berpikir bahwa dia sedang menguji saya. Namun, cukup adil. Di hadapan begitu banyak anak muda, izinkan saya berbagi sedikit pengetahuan sebagai seorang senior. Tujuan kita melatih dasar kultivasi kita. Tentu saja, agar kita dapat melampaui segalanya di hadapan kita, dan menaklukkan segalanya antara surga dan bumi. Hanya dengan demikian kita dapat memperoleh kebebasan abadi sebagai manusia, kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Wajah Liang Yichu tersenyum penuh percaya diri dalam setiap kata yang diucapkannya. Dia harus memberi pelajaran yang bagus kepada anak-anak muda ini tentang mengapa mereka harus bekerja keras untuk membangun basis kultivasi mereka. Bagaimana? Liang Yichu tertawa dan bertanya. Mendengarkan penjelasan tetua mereka, semua murid Sekte Jiuxiao mengangguk setuju, terhanyut dalam kebijaksanaan tetua mereka. Bahkan beberapa murid Sekte Glory juga menganggukkan kepala. Apa yang dia katakan masuk akal, untuk melampaui segalanya di hadapan mereka. Namun pada saat itu, Lin Fan menatap lurus ke arah pria di hadapannya. Aura dominasi terpancar darinya saat dia berbicara dengan suara yang dalam dan rendah, kamu salah. Itu bukan tujuan kita untuk mengolah diri kita sendiri. Begitu kata-kata Lin Fan keluar dari mulutnya, ada kemarahan di antara kerumunan. Setiap murid Sekte Jiuxiao mengepalkan tangan mereka erat-erat. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu sombong? Sialan, sialan. Bab 172, berani menerima batu bata dariku. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Melampaui segalanya, taklukkan segalanya dengan bebas. Kebebasan abadi. Siapa yang dapat dengan mudah mengklaim keabadian sebagai keabadian atau kebebasan sebagai kebebasan? Dalam sejarah agung Sekte Glory selama puluhan ribu tahun, kita memiliki banyak leluhur di atas kita. Siapa di antara mereka yang dapat mengklaim kebebasan abadi? Penatua Liang, dapatkah Anda mengklaim hidup selamanya? Jika demikian, mengapa kita mengolah diri kita sendiri? Tentu saja,
Itu untuk mendorong batas-batas tubuh kita, untuk dapat membalas rasa terima kasih dan membalas dendam untuk diri kita sendiri sebagaimana dan ketika dibutuhkan, untuk melindungi siapapun yang kita sayangi. Kebebasan Anda hilang saat Anda memasuki sekte. Namun, tidak peduli apakah Anda seorang jenius atau murid pelayan, Anda masih menjadi bagian dari sekte tersebut. Jika sekte itu kuat, Anda kuat. Jika sekte itu mati, Anda mati. Sebagai anggota sekte, Anda kemudian harus menggunakan upaya hidup Anda untuk memuliakan sekte tersebut. Kebebasan macam apa yang Anda bicarakan saat itu? Lin Fan hanya merokok sekeras yang dia bisa. Tidak masalah jika ada yang mengerti sepatah kata pun. Yang terpenting adalah membuat pihak lain kehilangan kata-kata terlebih dahulu. Tentu saja, Lin Fan setuju dengan apa yang dia katakan tentang keabadian dan kebebasan apapun. Jika seseorang tidak mencari hal-hal itu saat berkultivasi, apalagi yang akan mereka cari. Tetapi karena orang tua ini begitu sombong, dia tentu saja tidak setuju demi tidak setuju. Meskipun ini mungkin membuat orang tua itu kesal, Lin Fan tidak peduli. Bagaimanapun, dia adalah murid sekte Glory, bukan sekte Jiuxiao. Lagi pula, orang tua itu tidak bisa mempersulitnya. Bravo, pidato Master Muda Lin adalah yang terbaik. Benar sekali, Master Muda Lin. Itu untuk melindungi orang-orang dan hal-hal yang kita sayangi. Karena basis kultivasiku tidak setinggi itu, bagaimana mungkin aku bisa mencapai kebebasan abadi? Meskipun para pengikut sekte Glory awalnya berada di pihak Master Muda Lin, kata-katanya tetap saja memberi mereka dorongan moral yang besar di dalam hati mereka. Hal itu terutama berlaku bagi beberapa pengikut yang memiliki potensi rendah dan tidak pernah bisa menaikkan basis kultivasi mereka bahkan setelah bekerja keras, kebebasan abadi hanyalah mimpi orang bodoh. Namun melalui kata-kata Lin Fan, mereka sekarang memiliki tujuan baru dalam hidup, untuk memuliakan sekte. Tentu saja, sebagai pengikut, satu-satunya cara sekte bisa menjadi besar adalah melalui usaha dan dedikasi mereka dalam membangunnya. Liang Yichu juga tercengang oleh ucapan Lin Fan. Kehilangan kata-kata setelah bantahan junior ini. Terutama apa yang dia katakan tentang, bisakah kamu mengklaim untuk hidup selamanya, dia tidak dapat menemukan cara untuk menjawabnya. Sepanjang sejarah panjang sekte Jiuxiao dan para leluhurnya, siapa di antara mereka yang dapat mengklaim mampu melakukan itu? Sama sekali tidak ada. Bisakah dia melakukan hal yang sama untuk mendapatkan kebebasan abadi? Tentu saja, dia tidak bisa. Itu adalah mimpi yang sia-sia. Bahkan jika dia ingin mendapatkan kembali sedikit harga dirinya, dia tidak bisa mengklaim kebebasan abadi. Manusia biasa akan berpikir bahwa bisa berkultivasi adalah hal yang baik. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah jurang yang tidak pernah berakhir. Tidak sesederhana yang mereka duga. Lin Fan melanjutkan sambil menggelengkan kepalanya seperti orang tua. Tindakan ini langsung meledak di langit saat ini. Bahkan Wuya menatap Lin Fan dengan heran. Tidak disangka orang ini bisa mengucapkan kata-kata yang berkualitas seperti itu. Lebih jauh lagi, logikanya juga cukup masuk akal. Tepat saat itu, pedang yang tajam dan ganas meletus di udara. VING. Sebuah pedang panjang muncul dari udara tipis dan ujung yang bercahaya itu tampaknya merobek udara tipis itu. Udara yang dilewatinya bergetar, seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Nilai makhluk ditentukan oleh surga, karena yang kuat memangsa yang lemah. Hanya yang lemah yang terus mencari alasan untuk melarikan diri dari segalanya. Yang kuat tetap teguh dalam hati mereka. Jadi, kebebasan abadi adalah keadaan tertinggi yang bisa diharapkan seseorang. Untuk menjalani hidup tanpa penyesalan, bahkan jika seseorang gagal, setidaknya mereka akan hidup sesuai dengan hati nurani mereka. Beranikah kau menerima pedang dariku? Pedang itu berhenti di tangan Xin Feng saat dia mengarahkannya ke Lin Fan. Beranikah kau menerima pedang dariku? Xin Feng bertanya dengan dingin. Dia benar-benar marah dalam hatinya. Orang ini tidak hanya lebih sombong darinya, dia bahkan membuat tetua Liang terdiam di depan banyak orang. Sebagai seorang jenius dari sekte Jiuxiao, dia memiliki kewajiban untuk memenangkan kembali sebagian harga diri sektenya. Dia akan menggunakan kehendak pedang terkuatnya untuk membuat orang ini memahami perbedaan tingkat kekuatan. Dia akan dibuat menyadari bahwa tidak peduli seberapa masuk akal logikanya, dia akan tetap membungkuk dan berlutut di hadapan kekuatan absolut. Liang Yichu sebenarnya sedang bersorak-sorai di dalam hatinya,
tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya yang tanpa ekspresi saat dia berkomentar, "Murid terkasih, bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu? Jika kamu mengejutkan para murid Sekte Kemuliaan ini, maka kamu akan melakukan kesalahan besar." Xin Feng tidak goyah dari kata-kata mentornya karena tatapannya masih terpaku pada Lin Fan. Setelah mengikuti Penatua Liang selama puluhan tahun, dia sudah tahu makna tersembunyi di balik kata-katanya. Saat di tempat terbuka, dia meminta Xin Feng untuk menyimpan pedangnya, makna sebenarnya lebih dekat dengan ini, lepaskan. Tunjukkan pada mereka kekuatanmu yang sebenarnya. Beberapa murid Sekte Kemuliaan dengan basis kultivasi yang lebih rendah pucat, dan dahi mereka dipenuhi butiran keringat di bawah aura Xin Feng yang represif ini. Seolah-olah patung Buddha raksasa sedang menghancurkan jiwa mereka. Terlebih lagi, bilah tajam itu tampaknya mencabik-cabik hati mereka, menyebabkan mereka menjadi sangat takut. Di sisi lain, para murid Sekte Jiuk Xiao menyeringai. Sekarang setelah kakak senior marah, sudah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka perbedaan yang jelas dalam kekuatan. Mereka, sebelum mereka tiba, Tetua Liang telah lama menyiapkan segalanya untuk mereka. Si jenius 3 tahun lalu, Ni Qiongqi, telah dipenjara karena membunuh salah satu dari mereka sendiri, dan Sekte Glory tidak lagi memiliki dukungan kuat dari mereka sendiri. Meskipun Zhong Hentian dapat dianggap kuat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xin Feng. Xin Feng terus mengembangkan pedang kehendaknya untuk mencakup seluruh area di sekitarnya, memaksakannya pada setiap murid yang hadir. Pedang ini tampaknya luar biasa. Apa ini? Dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Fan melangkah maju saat matanya yang tenang perlahan mengamati Xin Feng yang berkilauan. Pedang adalah pedang, Xin Feng menjawab dengan dingin saat dua pedang muncul di dalam pupilnya, memancarkan aura kuat mereka sendiri. Tidak ada salahnya menerima pedang milikmu. Berikan padaku. Aura Lin Fan meledak dengan dominasi, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya goyah. Xin Feng mendengus dingin saat pedang itu meninggalkan tangannya dan terbang menuju tangan Lin Fan. Pedang hanya memiliki satu tuan dalam seumur hidup. Jaga tanganmu baik-baik. Xin Feng menatap Lin Fan lekat-lekat. Pedang itu dipenuhi dengan kehendak pedang yang tak tertandingi. Di tangan siapapun selain tuannya, pengguna pedang itu akan menderita siksaan mental yang sangat besar dari kehendak pedang yang dipancarkannya. Namun, Xin Feng tidak peduli. Dia hanya harus menunjukkan rasa sakit kepada Lin Fan. Lin Fan memegang pedang itu dan tersenyum. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi +1. Saat menyentuh pedang itu, Lin Fan dapat merasakan kehendak pedang yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Namun sayang, itu tidak berguna bagi seseorang seperti dia. Melihat seseorang selain kakak senior Xin Feng memegang pedangnya, semua murid Sekte Jiuk Xiao benar-benar tercengang. Senyum di wajah Tetua Liang berangsur-angsur menghilang. Ada yang salah dengan murid Sekte Glory ini. Bagaimana dia bisa menggunakan pedang yang diresapi dengan pedang kehendak muridnya sendiri setelah bertahun-tahun bersamanya? Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak mengalami efek samping sama sekali. Ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Lin Fan mengangkat pedang dan mengayunkannya ke dadanya. Dong, suara logam pecah, membungkam seluruh kerumunan. Saat pedang Xin Feng menyentuh tubuh Lin Fan, pedang itu hancur berkeping-keping, dan hanya gagangnya yang jatuh ke lantai. Ini, semua orang menjatuhkan rahang mereka. Bahkan Wuya dan Liang Yichu agak tercengang. Apakah kalian berani menerima batu bata dariku? Lin Fan mengulurkan tangan kanannya sambil memegang batu bata merah mengilap. Batu bata itu tampak sangat biasa, tanpa sesuatu yang istimewa. Namun, batu bata biasa yang dipadukan dengan aura Lin Fan yang mengesankan sudah cukup untuk membuat semua orang merasa tertekan. Bab 173, apakah kita berpikir terlalu banyak? Penerjemah, Lam Editor, Hites. Wajah Xin Feng yang angkuh belum pulih dari keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi. Pedangnya hilang, begitu saja. Itu adalah pedang yang telah dengan susah payah dia masukkan semua aura pedangnya. Bagaimana ini mungkin? Sementara Xin Feng terbakar di dalam, dia tahu dia harus bertahan. Dia tidak bisa menunjukkannya. Jika dia menunjukkannya, kemana wajah Sekte Jiuk Xiao akan pergi? Hatinya sedang mengalami pergolakan, tetapi dia harus bertahan. Dia tidak boleh membiarkannya keluar. Tidak peduli seberapa menyakitkannya, dia harus menelannya. Dia harus memberitahu pihak lain bahwa dia bisa melakukannya dengan atau tanpa pedang ini.
Xin Feng tersenyum, menahan rasa sakit yang mengerikan di dalam hatinya. Hilangnya aura kehendak pedang Xin Feng membangunkan semua murid Sekte Kemuliaan. Tetapi melihat pemandangan di depan mereka jatuh ke dalam trans lagi. Semua orang kemudian mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Tuan Muda Lin terlalu kuat. Hanya dengan melihat pedang itu saja sudah cukup untuk merasakan kekuatannya yang luar biasa. Tidak kusangka Master Muda Lin bisa menghancurkannya hanya dengan satu sentuhan. Pria yang luar biasa. Jadi, inikah yang bisa dilakukan murid-murid Sekte Jiuxiao? Bahkan mainan mereka pun dihancurkan oleh Master Muda Lin. Sungguh luar biasa. Ketika dia mengeluarkan pedang yang tampak menakutkan itu, kupikir kita sudah hampir tamat. Tapi ketika Master Muda Lin menebasnya begitu saja, aku tahu aku terlalu banyak berpikir hahaha. Lihatlah wajah pucat para murid Sekte Jiuxiao. Beranikah kau menerima batu bata dariku? Ini adalah ketiga kalinya Lin Fan mengulanginya. Di bawah terik matahari, batu bata merah itu bersinar semakin terang merah tua. Langit berubah, dan angin berhenti bertiup. Waktu berhenti saat Lin Fan berdiri di sana, menatap Xin Feng lekat-lekat. Anak kecil ini mencoba membuat lelucon seperti itu. Lin Fan sama sekali tidak tahan. Seseorang bisa takut, seseorang bisa meringkuk ketakutan dan lari. Semua ini adalah hal-hal yang bisa ditanggung Lin Fan dan disingkirkan dengan mengibaskan jubahnya. Tapi bersikap kuat di depan yang mulia. Tidak mungkin, temanku, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang tidak tahu bahwa dalam seluruh hidup Lin Fan, hanya ada satu tipe orang yang paling dibencinya, orang-orang yang bersikap kuat. Xin Feng menatap Lin Fan dengan sepenuh hati, berdebar kencang, agak menyesakkan di dalam. Dia benci perasaan ini. Pria di hadapannya adalah seorang jenius dari Glory Sect. Bagaimana mungkin dia kalah dari seseorang seperti Lin Fan? Dia melihat batu bata di tangan Lin Fan. Itu hanya batu bata biasa tanpa jejak energi sejati. Itu bukanlah senjata cahaya, juga bukan senjata legendaris. Kecuali, sebuah pikiran melintas di benak Xin Feng. Pria di hadapannya ini tidak bermaksud melakukan apapun padanya. Yang ingin dilakukannya hanyalah menyediakan tumpuan bagi Sekte Jiuxiao untuk turun darinya dengan menggunakan batu bata biasa. Apa yang akan terjadi jika ia menamparkan dirinya sendiri dengan batu bata? Seseorang tidak perlu berpikir banyak untuk mengetahui bahwa batu bata itu akan hancur dengan sendirinya, sama seperti pedangnya hancur ketika Lin Fan mengayunkannya ke dadanya. Dan begitu saja, semuanya akan berakhir dengan damai, kedua belah pihak bahkan akan kembali dengan gembira untuk mempersiapkan diri untuk pertarungan. Haha, Xin Feng tertawa ketika ia akhirnya memahami semuanya. Tampaknya pria ini cukup baik hati untuk menyediakan mereka tumpuan demi menyelamatkan muka. Untuk mempertahankan muka Sekte Jiuxiao, apa gunanya menamparkan dengan batu bata? Wuya dan Liang Yichu saling melirik. Mereka juga memiliki kesimpulan yang sama dengan Xin Feng. Meskipun Wuya dan Liang Yichu suka bertengkar satu sama lain, hubungan mereka tetap kokoh dan sudah terjalin lama. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sementara kedua belah pihak saling melontarkan komentar sinis, akan lebih baik jika semuanya berakhir dengan baik. Wuya menatap Lin Fan dan tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sungguh orang yang menarik. Tidak hanya itu, dia tahu bagaimana menjaga hubungan persahabatan. Seorang pria yang tahu bagaimana menghargai hubungan, inilah tipe karakter yang disukai Wuya di antara para muridnya. Meskipun pria ini tidak secara langsung berada di bawah Glory Sect, tetapi Grandmaster ke-6 dari Saint Devil Sect. Namun demikian, Saint Devil Sect adalah bagian dari Glory Sect. Jika orang ini dilatih dengan baik dan akhirnya dapat mengambil alih jabatan Grand Master suatu hari nanti, itu juga akan menjadi hal yang baik. Wuya tidak mengatakan apapun. Dia menunggu pertunjukan batu bata itu berakhir. Namun dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjaga pria ini dengan baik mulai sekarang. Mungkin dia bahkan harus merekomendasikannya kepada Grandmaster. Sementara seorang murid yang berbakat sangat penting bagi sebuah sekte, untuk memiliki murid yang terampil dan bijaksana, hal seperti itu bahkan lebih jarang ditemukan. Seorang Grandmaster tidak hanya harus memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ia juga harus memiliki hati yang baik dan murah hati. Saudara Yichu, karena muridku telah menerima pedang, mari kita berdua hadapi dan selesaikan masalah ini, kata Wuya. Liang Yichu melihat ekspresi Wuya dan tersenyum hangat sambil mengacungkan jempol besar,
menunjukkan bahwa merupakan keberuntungan Sekte Glory untuk dapat memiliki murid yang begitu bijak dan cakap. Murid, terimalah batu batanya. Liang Yichu tertawa. Ya, Xin Feng sama sekali tidak ragu atau takut. Lagi pula, apa artinya menerima batu bata? Itu sama saja seperti batu bata lainnya. Pada titik ini, Xin Feng juga merasa kagum pada Lin Fan sebagai seorang pria. Tidak hanya kepribadian mereka yang mirip, tetapi pikiran dan tindakan mereka dalam situasi sulit juga mirip. Setelah ini selesai, Xin Feng tidak keberatan menjadikan pria ini sebagai teman pertama dalam hidupnya. Xin Feng mengamati Lin Fan. Mata angkuhnya itu mengukir wajah Lin Fan jauh di dalam hatinya. Sobat, aku berteman denganmu seumur hidup. Ayo, Xin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dengan sedikit gemetar, dia mendorong ke depan, seolah-olah ingin memberi Lin Fan waktu yang lebih mudah. Lin Fan terkekeh dingin dalam hatinya. Melihat batu bata 95 di tangannya, dia merasa gembira karena batu bata itu akhirnya mendapat tempatnya di medan perang sekali lagi. Bagus, jangan takut, itu tidak akan membahayakanmu, kata Lin Fan. Xin Feng menundukkan kepalanya sambil menyeringai. Tentu saja, tidak akan ada salahnya. Dia adalah seorang jenius dari Sekte Jiuxiao. Bagaimana dia bisa terluka hanya dengan batu bata biasa? Jangan khawatir, sobat. Tindakanmu yang penuh pertimbangan, aku sudah melihatnya. Terima kasih, bro. Tangan Lin Fan sedikit gemetar, seolah-olah dia hampir tidak memiliki kekuatan. Para murid di sekitarnya yang sedang menonton juga bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun detik berikutnya, semua orang langsung mengerti. Bam! Sentuhan ringan. Lin Fan berbalik. Tanpa menoleh ke belakang, dia menyimpan batu bata itu di dalam gudangnya. Sungguh mengecewakan. Bahkan tidak layak untuk dipukul sekalipun, Lin Fan mengangkat kepalanya ke udara dan mendesah. Dia meletakkan jarinya di dahi Xin Feng. PLOP. Sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Tubuh Xin Feng langsung jatuh ke tanah. Udara menjadi sunyi. Tidak seorang pun dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Fan menatap tetua senior Wuya dan mengangguk. Berjalan menjauh ke kejauhan, sebuah suara datang dari arahnya setelah beberapa saat, dan hanya itu yang mampu dilakukan oleh para murid Sekte Jiuxiao. Meskipun dia telah lama menghilang, suara itu masih ada, menggelegar melalui para murid kedua sekte seperti guntur. Wuya menatap punggung Lin Fan yang menghilang, lalu menatap Xin Feng yang telah ambruk tak bernyawa di tanah. Dia benar-benar tercengang. Apakah kita berpikir terlalu banyak? Bab 174, Jalan Menuju Kebangkitan Zhang Ergou. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Tanpa menoleh ke belakang sekalipun, Lin Fan terus melangkah maju. Begitu dia yakin dia cukup jauh dari yang lain, dia berhenti. Seketika, ekspresi seriusnya berubah menjadi kegembiraan yang menggembirakan. Memikirkan kembali apa yang terjadi, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Terus-menerus, dari penampilan angkuhnya hingga bagaimana dia menghancurkan Xin Feng dengan spektakuler, terutama bagian di mana dia mematahkan pedang Xin Feng tanpa usaha benar-benar membawa suasana ke tingkat yang lebih tinggi. Dan tepat pada klimaks itu, dia menjatuhkan Xin Feng dengan satu ketukan. Ya ampun, dia menjadi malu hanya dengan mengingat kenangan ini. Hanya ada dua kata yang bisa menggambarkan ini, sial ya. Mengingat ekspresi tercengang tetua senior Wuya, dia pasti sangat terkesan dengan tindakan Lin Fan hingga dia kehilangan kata-kata. Lin Fan bertanya-tanya seberapa besar tetua senior Wuya pasti melompat kegirangan di dalam hatinya. Terutama di saat kritis seperti ini, Lin Fan berhasil menyelamatkan muka Sekte Glory dalam satu gerakan. Dia pasti akan mendapatkan hadiah besar saat kembali. Namun, Lin Fan juga bertanya-tanya mengapa tidak ada sorak-sorai kegembiraan yang keras. Apakah mereka masih dalam keadaan terkejut? Tapi, ya sudahlah. Bahagia seperti yang seharusnya, dia melompat dengan setiap langkah kembali ke puncak tanpa nama. Pintu masuk Sekte Glory. Wuya menatap Liang Yichu tanpa daya dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, seolah-olah dia meminta maaf karena Sekte Jiuxiao harus melalui ini. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Perut bulat Liang Yichu sedikit bergetar. Dia tampak agak bingung, agak tertegun. Setiap murid Sekte Jiuxiao menutup mulut mereka. Mereka benar-benar tidak percaya. Kakak senior Xin, dia kalah, begitu saja. Di mana dominasi yang dijanjikan? Di mana kemenangan yang dijanjikan?
Ketika murid-murid Sekte Jiuxiao bertukar pandang dengan murid-murid Sekte Glory, semua mata mereka juga agak malu. Mereka telah menebak awalnya dengan benar. Namun, mereka tidak menyangka hasilnya seperti ini. Wow, saat itu, para murid Glory Sect bersorak. Junior Master Lin terlalu kuat. Tingkat kekuatannya tidak dapat dipercaya. Hanya dengan ketukan batu bata, murid yang disebut jenius itu langsung jatuh ke tanah. Jika sebelumnya mereka telah mengidolakan Junior Master Lin karena keterampilannya mengolah pil, kini mereka juga sangat memujanya karena kekuatannya. Tidak seorang pun dari mereka merasakan sedikit pun energi sejati di dalam batu bata itu. Dengan kata lain, itu hanyalah batu bata biasa. Dalam benak mereka, hanya ada satu kemungkinan. Master Muda Lin khawatir bahwa ia akan melukai lawan dengan senjata lainnya. Karena itu, ia terpaksa menggunakan batu bata. Namun, betapa hebatnya pertunjukan itu. Hanya sebuah batu bata sederhana saja sudah cukup untuk melumpuhkan lawan. Sungguh, betapa hebatnya ia. Semenit kemudian, Xin Feng terbangun. Ia tersesat. Apa yang telah terjadi? Melihat sekelilingnya, ia menyadari ada yang tidak beres. Menutup matanya rapat-rapat, ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Ekspresi bingung itu berubah menjadi kemarahan. Ia tidak pernah menyangka dirinya akan kalah. Dan tak disangka bahwa ia telah menyebabkan Sekte Jiuxiao kehilangan muka. Master, Xin Feng merasa malu. Ia telah mempermalukan sekte dan ajaran gurunya. Ia telah kalah pada saat yang genting ini. Liang Yichu sangat tertekan di dalam hatinya. Melihat teman lamanya, seseorang yang telah dikenalnya selama lebih dari 100 tahun, apakah surga tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mengalahkan teman lama ini? Saudara Yichu, para jenius, Sekte Glory telah menyiapkan pesta besar untuk menyambut kedatangan Anda. Silakan ikuti saya. Wuya tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan untuk meredakan situasi canggung itu, jadi dia mengubah topik pembicaraan sepenuhnya. Ah, Saudara Wuya, bravo, bravo. Liang Yichu berdiri di depan Wuya, berkomentar dengan sedih. Saudara Yichu, Anda juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kami Sekte Glory. Bagaimanapun, Anda adalah orang yang memulainya. Liang Yichu menatap Wuya dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Wuya melupakannya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Lin Fan, yang mendekati puncak tanpa nama, akhirnya mendengar keributan yang datang dari kejauhan di belakangnya. Dia menyeringai sekali lagi. Meskipun sorak-sorai ini mungkin datang agak terlambat, itu tetap merupakan serangkaian pengakuan. Guru Kai Ziqiao, yang memegangi kantong kecilnya, melompat-lompat di sekitar Lin Fan. Lin Fan membelai kepala muridnya yang penuh kasih. Rasa sakit karena perpisahan adalah yang paling mudah dilupakan bagi anak-anak muda. Bagaimanapun, mereka tidak sesentimental orang dewasa. Tuan, apakah hewan peliharaanku sudah siap? Baiklah, aku akan menyerahkannya kepadamu sekarang. Setelah menyatu dengan darah esensi leluhurnya, anak singa salju telah menyerapnya sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Bagaimana ia akan tumbuh selanjutnya sepenuhnya tergantung pada surga. Lin Fan mengambil anak singa itu. Ia sudah bisa membuka matanya saat ia berbaring di telapak tangan Lin Fan, merintih pelan. Saat anak singa itu keluar, ia langsung menarik perhatian Kai Ziqiao. Tuan, ia sangat lucu. Bolehkah aku memeluknya? Kumohon. Kai Ziqiao menarik lengan baju Lin Fan dengan gembira. Ya, guru akan memberimu buku panduan penjinakan binatang. Jika ada yang tidak kau ketahui di masa mendatang, datanglah dan tanyakan padaku. Lin Fan tidak berani memberikan keterampilan mental maupun keterampilan bela diri apapun kepada Kai Ziqiao. Bagaimanapun, dia masih anak kecil. Jika Lin Fan memberikan hal-hal seperti itu kepadanya, dia mungkin akan berakhir di pihak yang salah karena rasa ingin tahunya. Oleh karena itu, Lin Fan memutuskan untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Ketika dia tumbuh dewasa dan lebih bijaksana, Lin Fan akan memberikannya satu persatu. Saat Lin Fan memberikan buku panduan penjinakan binatang kepadanya, dia bertanya, di mana kakak seniormu? Dengan ekspresi sedikit terkejut, dia menjawab, di sana. Melihat ke arah yang ditunjuknya, Lin Fan mengerutkan kening. Bukankah itu tebing? Untuk apa dia ada di sana? Mungkinkah dia sedang merenungkan tentang hidupnya yang tidak berharga? Setelah selesai dengan Kai Ziqiao, Lin Fan segera menuju ke tebing.
Dia harus melihat apa yang sedang direncanakan Zhang Ergou. Di tebing puncak tanpa nama, pemandangannya indah. Dengan awan putih di sekelilingnya, bagaikan surga di bumi. Dua sosok berdiri di sana dengan tenang. Yu, Lan, aku benar-benar menyukaimu. Wajah Zhang Ergou memerah saat dia tergagap dengan seluruh keberaniannya. Lin Fan, yang sedang berjalan mendekat, terhenti. Hatinya yang tenang tiba-tiba mengalami gejolak di sekujur tubuhnya. Lin Fan tidak percaya bahwa Zhang Ergou berani mengaku kepada seseorang. Ini adalah berita yang menggemparkan. Tepat saat itu, suara wanita lembut terdengar. Kakak Zhang, kau orang yang hebat. Kelembutanmu selalu ada di dalam hatiku. Kalau saja kita saling mengenal lebih awal. Yulan, belum terlambat untuk saling mengenal sekarang. Mendengar pujian Yulan terhadap dirinya sendiri, Zhang Ergou menjadi gelisah. Dia berharap sekarang Yulan memujinya. Dengan kedok ketidaktampakannya, Lin Fan berdiri di dekatnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ergou, kenapa kau begitu bodoh? Tidak bisakah kau memahami maksudnya? Lin Fan dapat dengan mudah memahami maksud di balik kata-katanya. Ergou, aku benar-benar tidak ingin bersamamu. Kelembutan saja tidak cukup, basis kultivasimu terlalu rendah. Kau seharusnya menyadarinya sendiri sebelumnya. Saudara Zhang, aku harus kembali. Jika tidak, kakak senior akan memarahiku. Kata Yulan, lembut, tanpa peduli dengan permohonan Zhang Ergou untuk tetap tinggal, dia pergi dengan kejam. Dan begitu saja, tempat itu menjadi sunyi senyap. Zhang Ergou berdiri di sana sendirian di tebing. Dari matanya yang berkaca-kaca, butiran air mata menetes. Melihat keadaan Zhang Ergou yang tertunduk, bahkan Lin Fan merasa agak patah hati. Seorang guru seperti seorang ayah. Bagaimana dia bisa membiarkan muridnya sendiri kehilangan muka seperti ini? Tepat pada saat itu, Lin Fan muncul dengan rencana baru. Jalan menuju kebangkitan Zhang Ergou. Bab 175, Cara menjadi tuan rumah yang baik. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Lin Fan kembali tanpa suara. Rencana perawatan Zhang Ergou perlahan terbentuk di dalam benaknya. Mengenai hal-hal spesifik, ia butuh waktu untuk memikirkannya secara menyeluruh. Bagaimanapun, Zhang Ergou telah menerima pukulan besar dalam hidupnya, dan akan menyendiri untuk beberapa waktu. Di malam hari, sebelum matahari terbenam, sekelompok tamu yang tidak diinginkan tiba di puncak tanpa nama. Lin Fan, sekte tidak punya tempat lain untuk menampung mereka. Karena itu, aku menawarkan mereka tempat tinggal di tempatmu. Tetua senior Wuya datang dan menjelaskan semuanya secara pribadi. Tidak masalah, mereka sangat diterima. Setelah mendengar permintaan tetua senior Wuya, Lin Fan sangat senang. Ia adalah tuan rumah yang luar biasa. Tentu saja, ia akan menyambut teman-teman asing ini dengan tangan terbuka. Yakinlah bahwa aku akan merawat mereka dengan sebaik-baiknya, tetua. Lin Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Ia kemudian menoleh ke arah sekelompok murid sekte Jiuxiao dan tersenyum lebar sebagaimana seharusnya tuan rumah yang baik. Kau juga tidak perlu melakukan itu. Pertandingan akan berlangsung besok. Mereka hanya akan berada di sini untuk 1 malam. Wuya mengangguk dan tersenyum. Meskipun apa yang terjadi di siang hari telah menyebabkan sekte Jiuxiao kehilangan muka, Wuya percaya bahwa Lin Fan tidak bermaksud demikian. Tentu, tidak masalah. Lagi pula, di sekitar puncak tanpa nama ini sepi. Suasana akan menjadi ramai dengan kehadiran orang-orang ini. Lin Fan kemudian memanggil Zhang Ergou, cepat dan persiapkan tempatnya. Ingat, bawa semua barang terbaik yang kita punya untuk para tamu. Meskipun Zhang Ergou menerima pukulan berat, dia menyembunyikannya dengan cukup baik saat dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Di sini, saudara senior, silakan ikuti saya. Meskipun wajah Zhang Ergou agak menyedihkan, ekspresinya yang riang dan ramah tetap memberikan kesan yang baik kepada para tamu. Xin Feng menatap Lin Fan dengan kepahitan di wajahnya. Ia sekali lagi teringat akan apa yang telah terjadi hari ini. Meskipun pesta itu mewah, rasanya tidak ada apa-apanya bagi Xin Feng. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah kejadian hari itu. Sekarang setelah ia berada di puncak tanpa nama dan melihat orang ini lagi, ia tentu saja tidak senang. Saudara Yichu, silakan tinggal di sini untuk sementara malam ini. Tetua senior Wuya tertawa. Baiklah, ini juga tampaknya tempat yang cukup bagus. Aku akan membiarkan murid-muridku beristirahat dengan baik sehingga mereka dapat tampil dengan baik besok.
Liang Yichu telah lama melupakan kejadian sebelumnya. Meskipun Sekte Jiuxiao telah kehilangan muka sebelumnya, hasil pertarungan besok akan menentukan kebenaran. Mampu mendapatkan kembali muka adalah sesuatu yang mulia juga. Senior Elder Wuya, serahkan tempat ini padaku. Aku akan menunjukkan kepada mereka cara-cara hebat dari tuan rumah yang baik dari Glory Sect. Pasti akan meninggalkan kenangan abadi. Lin Fan menepuk dadanya sendiri. Senior Elder Wuya mengangguk setuju. Bagi sekte untuk memiliki murid seperti Lin Fan benar-benar merupakan keberuntungan besar bagi Glory Sect. Selamat, beristirahat, Saudara Yichu. Wuya mengucapkan selamat tinggal kepada Liang Yichu saat dia pergi. Saat Senior Elder Wuya pergi, wajah Lin Fan yang penuh keyakinan berubah seketika saat dia mulai tertawa jahat. Dari semua tempat yang bisa didatangi orang-orang ini, mereka berakhir di Nameless Peak. Tentu saja, Lin Fan harus menjamu mereka dengan baik. Kalau tidak, dia akan mengecewakan kehormatan Nameless Peak. Karena pertarungannya besok, sebagai anggota Glory Sect, dia harus melakukan bagiannya untuk memungkinkan sesama juniornya memperoleh hasil yang baik. Namun, seperti yang diketahui semua orang, Lin Fan bukanlah orang yang hina, tidak tahu malu, dan licik. Trik licik seperti itu tentu saja menyusahkannya. Guru, ada begitu banyak orang. Kai Ziqiao bertepuk tangan dengan gembira saat melihat semua orang berkumpul di puncak tanpa nama yang tenang. Lin Fan tidak mengatakan apapun saat dia membelai kepala murid kesayangannya. Matanya berbinar saat dia melihat ke arah kerumunan. Malam tiba. Para murid Sekte Jiuxiao berkumpul di sebuah aula saat Liang Yichu sedang mendiskusikan acara besok. Untuk pertarungan besok, kalian semua harus menunjukkan kekuatan terbaik kalian untuk mendapatkan hasil yang bagus. Liang Yichu sangat percaya diri. Bagaimanapun, para jenius yang hadir untuk pertarungan kali ini adalah semua elit Sekte Jiuxiao. Terutama muridnya sendiri, yang merupakan seorang jenius di antara para jenius. Meskipun kecelakaan di sore hari itu berjalan buruk, dia percaya bahwa itu hanya kecerobohan di pihaknya. Untuk tahap besok, di mana kompetisi akan berlangsung adil, segalanya akan berbeda. Jangan khawatir, tetua, kami pasti akan melakukan yang terbaik besok untuk mendapatkan penghargaan tertinggi. Para pengikut Sekte Jiuxiao serempak bersahut-sahutan. Ya, sangat bagus. Kembalilah untuk mengisi ulang tenaga kalian dan menenangkan diri. Kita akan pergi untuk bersenang-senang besok. Di dalam rumah Lin Fan, Zhang Ergou, Mi Qiongqi dan Feng Bujue duduk melingkar, dan berbisik-bisik. Guru, apa yang akan kita lakukan malam ini? Zhang Ergou tahu dengan jelas kemampuan gurunya. Bagi mereka untuk menghabiskan malam yang damai di puncak tanpa nama, itu mungkin hampir mustahil. Melihat rumah-rumah yang terang benderang di luar, Lin Fan tersenyum. Melambaikan tangan agar mereka berkumpul lebih dekat, keempatnya menundukkan kepala mereka dalam kelompok saat Lin Fan membisikkan rencananya. Pada akhirnya, keempatnya saling memandang saat masing-masing dari mereka tertawa jahat. Malam itu gelap, sangat gelap, puncak tanpa nama sebagian besar tenang, kecuali kicauan burung sesekali. Rumah-rumah di sebelah barat adalah tempat tinggal para pengikut Sekte Jiuxiao. Di antara rumah-rumah setiap pengikut ada beberapa rumah lainnya. Wang Yanglin adalah seorang jenius dari Sekte Jiuxiao. Meskipun dia jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xin Feng, dia tetap bukan orang yang bisa dicemooh dalam hal basis kultivasi atau potensi bawaan. Oleh karena itu, dia secara alami siap untuk pertarungan jenius kali ini. Meskipun kakak senior Xin Feng kuat, Wang Yanglin juga sangat ingin bertarung. Wang Yanglin duduk bersila di tempat tidurnya dalam kondisi kultivasi. Aliran energi terpancar dari hidungnya saat dia mengembuskan napas, dan berputar-putar di sekujur tubuhnya sebelum mencapai puncaknya di atas kepalanya lagi. Tepat saat itu, beberapa suara datang dari luar. Karena waspada, Wang Yanglin berdiri tegak saat dia membuka matanya lebar-lebar. Kakak senior, benarkah? Apakah kita benar-benar memiliki hantu di puncak tanpa nama? Bagaimana aku tahu? Tapi setidaknya kau seharusnya sudah mendengar tentang sejarah puncak tanpa nama, kan? Apa? Sejarah? Orang-orang yang berbicara terdengar sangat gugup. Puncak tanpa nama dulunya disebut puncak makam dan menguburkan jasad para murid yang meninggal demi sekte kemuliaan. Meskipun jasad mereka telah dipindahkan, konon saat malam tiba, suhu udara cenderung turun karena hantu-hantu ini mulai berkeliaran di tanah.
Tolong jangan menakutiku, kakak senior. Aku orang yang penakut. Jangan khawatir, bahkan jika hantu-hantu ini muncul, mereka tidak akan menyakitimu maupun aku. Bagaimanapun, kita adalah kakak muda mereka meskipun mereka berada di akhirat. Oh, benar, benar, titik. Meskipun suara-suara di luar berangsur-angsur menghilang, suara-suara itu tetap terngiang di telinga Wang Yanglin. Puncak makam, tempat pemakaman bagi para murid yang telah meninggal. Ini, Wang Yanglin tidak dapat menahan rasa merinding yang muncul di leher dan lengannya. Mencermati sekelilingnya, suhu udara tampak agak dingin. Mungkinkah benar-benar ada hantu? Wang Yanglin berdiri dari tempat tidurnya sambil melihat sekelilingnya dengan waspada. Bab 176, Malam Penuh Ketegangan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Malam itu benar-benar gelap. Saat angin menderu di luar, sesekali bayangan gelap muncul melalui jendela kertas. Ini akan tampak biasa bagi Wang Yanglin pada hari-hari lainnya. Namun setelah mendengar pernyataan tadi, dia jadi agak gugup. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wang Yanglin meregangkan tubuhnya dan meyakinkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin ada hal-hal seperti hantu di dunia ini. Terlebih lagi, saudara-saudara seperguruanku ada di sekitar sini. Jika ada hantu yang muncul, mereka akan terlempar kembali ke alam baka dalam waktu singkat. Untuk menenangkan pikirannya, Wang Yanglin duduk kembali di tempat tidurnya dan kembali ke kondisi kultivasinya. Di luar sangat sunyi. Tiba-tiba, mata Wang Yanglin terbuka lebar. Dia merasakan kehadiran sesuatu di luar. Namun, pembukaan matanya membuatnya sangat ketakutan, karena bayangan sosok manusia berdiri tepat di luar jendela kertasnya bersinar melalui cahaya bulan. Siapa? Wang Yanglin bertanya dengan suara yang dalam dan hati-hati. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya berdiri di sana, diam dan sunyi. Napas Wang Yanglin bertambah berat, jantungnya berdebar lebih kencang dengan dadanya yang menegang. Sambil menggertakkan giginya, ia melesat menuju pintu dan mendorongnya terbuka lebar. Ia bertekad untuk melihat siapa yang mencoba mempermainkannya. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Bayangan di jendela kertasnya juga telah menghilang. Wang Yanglin menelan ludahnya saat ia melangkah kembali ke rumahnya untuk melihat. Namun sekali lagi, bayangan itu dapat dilihat dengan jelas dari dalam rumah. Bahkan, sekarang tampak seperti bergerak dengan leher yang terpelintir. Siapa? Kali ini, Wang Yanglin berteriak. Ada apa, kakak senior? Seorang murid berteriak, mendengar keributan itu. Tidak banyak, Wang Yanglin perlahan-lahan menjadi tenang. Ia bertanya-tanya, kakak junior, apakah ada yang aneh terjadi di sekitar daerahmu? Tidak juga. Murid itu menggelengkan kepalanya, bingung. Dia datang ke hadapan Wang Yanglin untuk memeriksa keadaan. Apakah kamu terlalu stres, kakak senior? Tidak, Wang Yanglin menghela napas lega. Mungkinkah dia benar-benar terlalu stres? Namun, pada saat itu, Wang Yanglin membeku. Di belakang kakak mudanya, ada sosok hantu. Berpakaian serba putih, wajahnya tertutupi seluruhnya oleh rambutnya. Wang Yanglin terhuyung mundur beberapa langkah. Ketika dia berkedip lagi, sosok itu sudah tidak ada. Kakak senior, ada apa? Napas Wang Yanglin semakin cepat, tidak apa-apa. Aku pasti salah lihat, aku pasti terlalu tegang. Oh, benar, tenang saja, kakak senior. Selamat beristirahat. Ya, Kembali ke rumah, Wang Yanglin menuang secangkir teh dari teko untuk menenangkan sarafnya. Sambil menunduk, dia menyadari bahwa yang dia tuang bukan lagi teh, melainkan darah. Dia menjatuhkan teko karena terkejut saat teko itu pecah berkeping-keping. Sesuatu yang lain terjadi. Di tempat tidurnya, kata-kata ditulis dengan warna merah darah, sungguh tragis kematianku. Wang Yanglin tidak bisa berhenti mundur saat dia menatap semuanya dengan sangat terkejut. Melihat kata-kata berlumuran darah itu, Wang Yanglin gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lin Fan, yang dalam keadaan tidak terlihat, menatap wajah Wang Yanglin yang tertegun dan terkekeh pelan. Sepertinya orang ini cukup takut. Sudah waktunya untuk beralih ke korban berikutnya. Dengan ketakutan ini, Wang Yanglin tetap terjaga sepanjang malam, menjaga dirinya tetap waspada. Malam ini juga sama-sama tidak bisa tidur bagi beberapa murid sekte Jiuk Xiao lainnya. Keesokan harinya, pertarungan akan segera dimulai. Pertarungan akan diadakan di puncak Zongtian, tempat panggung terbesar sekte Glory berada.
Penataan di sekitar panggung didekorasi secara khusus oleh tetua senior Zongtian Peak, Lu Mingyang. Segala sesuatunya diatur sedemikian rupa sehingga para murid dapat menikmati pertarungan dengan saksama tanpa perlu khawatir akan masalah keselamatan. Zongtian Peak sangat ramai, karena para murid Glory Sect berkerumun dan berkumpul untuk menyaksikan pertarungan 3 tahun sekali ini. Mereka tidak hanya berharap Glory Sect akan menang, tetapi mereka juga siap untuk dibuat kagum oleh penampilan spektakuler para senior broter mereka. Saat itu, Lin Fan sedang berdiskusi serius dengan tetua senior Wuya. Dia tidak berniat untuk bergabung dalam pertarungan, tetapi dipaksa naik ke atas panggung oleh tetua senior Wuya. Ah, Lin Fan, aku sudah memberitahu mereka kemarin bahwa kamu adalah seorang jenius sekte ini. Harap bersabar dan maju untuk bertarung. Bukankah itu menunjukkan betapa kecilnya kepercayaan dirimu terhadap para jenius sekte kita, tetua Wuya? Pikiran itu terlintas di benak Lin Fan. Tetua senior Wuya mungkin tidak punya kandidat lain. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mencari Lin Fan. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan Lin Fan sendiri karena menjadi karakter yang begitu memukau. Wuya menatap Lin Fan, matanya seolah berkata, kau tahu terlalu banyak. Kedatangan anggota sekte Jiuxiao, sebuah pengumuman dibuat. Penatua Liang Yichu muncul dengan murid-muridnya mengikuti di belakangnya. Namun yang mengejutkan para murid sekte Glory adalah kenyataan bahwa para murid itu tampak agak lelah. Mereka tampak sangat lelah, seolah-olah mereka tidak beristirahat selama beberapa hari terakhir. Lihatlah para murid sekte Jiuxiao itu. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka tampak sangat lelah. Tidak tahu, tetapi mereka tampak seperti bisa pingsan kapan saja. Wang Yanglin berada di antara kerumunan, tetapi dia tampak sangat lesu. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia tidak bisa tidur sedikit pun karena dia dipenuhi dengan ketegangan. Dia bahkan tidak berani menutup matanya, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan terjadi begitu dia melakukannya. Melihat Wang Yanglin, Lin Fan juga merasa tidak berdaya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pria dengan basis kultivasi yang begitu tinggi bisa begitu pemalu? Hantu, ya ampun, jika ada yang mendengarnya, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Lin Fan menuju ke area murid sekte dalam. Zong Hentian duduk di sana, mata terpejam penuh konsentrasi. Bagaimana kabarmu? Lin Fan menepuk pundaknya. Masih baik-baik saja, Master Junior. Zong Hentian juga agak gugup. Terutama melihat Xin Feng dengan aura sombongnya, kelopak mata Zong Hentian sedikit berkedut. Semoga berhasil, Master Junior Lin. Seseorang berteriak dari belakang Zong Hentian. Itu adalah Ye Shaotian. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Guru muda, kami semua akan mendukungmu di sini. Para murid yang mereka kirim ke sini merasa jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Jaga diri kalian. Meskipun Ye Shaotian dan kawan-kawan adalah murid sekte luar, potensi kultivasi dan kebijaksanaan mereka tidak jauh berbeda dari murid sekte dalam. Hanya saja mereka belum mencapai dasar kultivasi yang dibutuhkan. Namun, itu hanya masalah waktu sebelum mereka mencapainya. Mungkin, beberapa dari mereka bahkan dapat mengambil bagian dalam pertarungan 3 tahun kemudian. Bab 177, satu jari untuk mematahkan semua keterampilan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Podium Puncak Zongtian. Grandmaster Yan duduk tinggi di podium. Dia bertanya dengan lembut, Saudara Wuya, apakah Sekte Glory punya harapan kali ini? Jangan khawatir, kakak senior, aku menyuruh mereka menginap di puncak tanpa nama tadi malam. Tetua senior Wuya tersenyum. Ya, mendengarkan berita itu, Grandmaster Yan menganggukkan kepalanya dengan puas juga. Biarkan Yang Mulia menyambut mereka secara pribadi untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada Sekte Jiuxiao. Wuya mengikuti dari dekat di belakang kakak seniornya. Pertarungan kali ini adalah sesuatu yang pasti harus dimenangkan oleh Sekte Glory. Meskipun kekuatan murid-murid Sekte Glory kali ini kurang bersemangat dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, kekuatan bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan untuk menang. Untuk menang, seseorang juga membutuhkan strategi. Menempatkan orang-orang ini di puncak tanpa nama tadi malam, dengan orang seperti Lin Fan di sekitar, apakah mereka akan lolos begitu saja? Hehe, Saudara Yichu, bagaimana istirahatmu tadi malam? Karena guru besar datang sendiri, Liang Yichu harus menjawab dengan sangat sopan. Terima kasih atas perhatian Anda, Guru Besar Yan.
Semuanya baik-baik saja tadi malam. Dia mengatakannya dari mulutnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan melihat beberapa muridnya yang tampak kusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang terjadi tadi malam. Tetapi semuanya baik-baik saja. Selama murid pribadinya bisa mendapatkan posisi pertama dalam pertarungan, tidak ada hal lain yang penting. Lin Fan menunggu dengan sabar di antara murid-murid sekte dalam untuk memulai pertarungan. Meskipun ini hanya kesepakatan antara para leluhur di masa lalu, sekarang ini sama baiknya dengan semacam pertempuran antara kedua sekte. Dong, gong berbunyi keras. Wuya berdiri tinggi di podium dan berteriak, pertarungan jenius ke-1000 akan dimulai secara resmi. Aturan pertarungan, 10 murid dari sekte Glory, 10 dari sekte Jiuk Xiao, mereka akan menarik lawan mereka melalui undian. Tetapi ingat, pertarungan hanya bersifat sekunder setelah persahabatan. Hubungan kita adalah yang paling penting. Tidak seorang pun boleh mengambil nyawa orang lain. Pemenang utamanya adalah jenius terkuat yang diakui dari kedua sekte. Mulai mengundi. Guru muda, mari kita mengundi. Zhong Hentian berdiri sambil berkata, ya, di tengah arena pertarungan terdapat 2 kotak tertutup, yang dituju oleh para murid dari masing-masing sekte. Saat Lin Fan melangkah ke dalam arena, dia melambaikan tangan kepada para murid sekte kemuliaan. Kemenangan bagi Master Junior. Kemenangan bagi Master Junior. Zhang Ergou memimpin sorak-sorai, melambaikan bendera besar dan berteriak. Berdasarkan instruksi gurunya, ia telah membuat bendera yang sangat besar. Karena Glory Sect adalah kandangnya, ia bertekad untuk memberikan pertunjukan yang bagus agar pihak lain menjadi gugup. Dengan Zhang Ergou yang memimpin bersama dengan semua murid lain yang menghormati Lin Fan, mereka bersorak serempak. Langit Zongtian Peak dipenuhi dengan sorak-sorai untuk Lin Fan. Bagi para murid sekte luar ini, Lin Fan adalah orang yang paling mereka idolakan di sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka tentu berharap bahwa sekte mereka sendiri akan menang dalam pertarungan jenius juga. Grandmaster Yan, yang berada di podium, tersenyum melihat pemandangan itu. Ia merasa gembira dengan apa yang terjadi. Saudara Yichu, apa pendapatmu tentang murid-murid kita? Bukankah mereka energi? Wuya tertawa dan bertanya. Liang Yichu melirik Wuya dan tidak banyak bicara. Baiklah, kurasa begitu. Liang Yichu tidak bisa langsung tidak setuju. Namun, ia memperhatikan untuk mengingat pemandangan ini. Ketika pertarungan akan diadakan di sekte Jiuk Xiao berikutnya, dia pasti akan menunjukkan kepada orang-orang ini energi sekte Jiuk Xiao juga. Para murid yang sedang mengundi di arena juga merasa sedikit terguncang oleh sorak-sorai itu. Hebat, mereka benar-benar dipenuhi dengan semangat, orang-orang ini. Dari lubuk hati mereka, mereka benar-benar mulai merasa sedikit gugup. Setelah mengundi, para murid berbaris saat Penatua Putong mengambil alih urusan administratif. Guru muda, apa undian Anda? Zhong Hentian bertanya sambil melihat undiannya sendiri. Nomor 10. Aku ingin tahu undian mana yang telah diundi Xin Feng dari sekte Jiuk Xiao. Zhong Hentian berkata, agak gugup. Lin Fan mengintip catatan Penatua Putong. Xin Feng telah mengundi undian 1, yang jauh dari dirinya. Mari kita mulai pertarungannya. Undian 1 sekte Jiuk Xiao, Xin Feng melawan sekte Glory, Chou Tianran. Sisi sekte Glory, semoga berhasil, saudara muda. Zhong Hentian menepuk bahu Chou Tianran. Ya, Chou Tianran menarik napas dalam-dalam sebelum melompat ke atas ring pertarungan. Suasana di sisi sekte Jiuk Xiao jauh lebih tenang saat Xin Feng melompat ke atas ring tanpa ekspresi. Satu-satunya musuh Xin Feng adalah Lin Fan. Dia tidak memandang orang lain di matanya. Murid-murid di bawah bersorak untuk kakak senior mereka masing-masing. Aku tidak ingin menyakitimu. Akui kekalahanmu. Xin Feng berkata dengan dingin. Kakak senior Xin Feng, dengan rendah hati aku mengakui bahwa aku bukan tandinganmu. Namun, menyerah tanpa perlawanan bukanlah sesuatu yang bisa kuterima. Xin Feng mendengus dingin. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Mulai. Pertandingan pertama dimulai atas panggilan Tetua Putong. Jangan tersinggung, kakak senior. Aura Chou Tianran langsung meledak saat dia menarik tombak panjang dari udara tipis. Murid-murid yang menonton tercengang sejenak melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Memang, anak Tianran ini punya potensi. Tetua senior Wuya mengangguk tanda mengakui saat melihat pemandangan itu. Tapi itu tidak cukup. Tetua Liang Yichu tertawa. Meskipun murid ini agak baik,
dia jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xin Feng-nya sendiri. Wuya mendengus dingin. Sungguh orang yang sombong. Nine Dragon's Doom. Saat itu, Chou Tianran berteriak saat tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. 9 naga muncul darinya ke udara, melilit tombak itu. Merobek udara di antara mereka, dia berlari ke arah Xin Feng dengan tombak mengarah ke yang terakhir. Xin Feng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan sama sekali tidak gugup. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan mengangkat satu jari. Hancurkan. Saat itu, waktu tampaknya berhenti. Ketika tombak Chou Tianran menyentuh jari Xin Feng, tombak itu langsung berhenti. Seolah-olah terkena aura yang tidak dapat ditahannya, tombak itu hancur berkeping-keping. 9 naga yang melingkari tombak itu meraung tragis saat mereka menghilang ke udara tipis seperti asap. Kilatan hitam muncul. Satu-satunya perasaan yang dirasakan Chou Tianran adalah seolah-olah dia akan tercekik di dalam hatinya. Hal berikutnya yang dia tahu, Xin Feng sudah ada di depannya dengan jarinya di dahi Chou Tianran. Chou Tianran menggigil, saat aura kematian menyelimuti hatinya. Kau kalah, kata Xin Feng sambil menarik jarinya dan berbalik. Chou Tianran berdiri di sana dengan diam, akhirnya menundukkan kepalanya. Terima kasih atas belas kasihanmu, kakak senior. Para murid penonton berdiri tercengang. Mereka tidak menyangka pertandingan pertama berakhir begitu saja. Itu memang terjadi seketika. Tidak ada reaksi sama sekali. Di sisi lain, sorak-sorai meletus dari sisi Sekte Jiuxiao. Sorakan itu bagaikan palu berat, menghantam hati para murid Sekte Glory yang berat. Bagaimana, Saudara Wuya? Jari yang dapat mematahkan semua keterampilan, tingkat penguasaan pedang tertinggi. Liang Yichu tersenyum. Wuya menolak untuk membalas pihak lain. Dia bahkan memutar matanya ke belakang. Pertandingan pertama. Kemenangan Xin Feng Sekte Jiuxiao. Pertandingan kedua, Lot 2 Sekte Jiuxiao Feng Xiaoling melawan Lot 2 Sekte Glory Zhong Hentian bab 178, sepotong langit ini milikku. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Itu dia, ekspresi Zhong Hentian berubah, saat dia melihat pria yang berdiri. Siapa dia? Lin Fan bertanya. Dia adalah salah satu murid Sekte Jiuxiao yang sangat kuat. Aku pernah melihatnya dalam ekspedisi Tanah Terlarang. Dan dia kuat, sangat kuat. Pikiran Zhong Hentian memiliki beberapa keraguan tentang ini sekarang. Dia tidak menyadarinya pada awalnya. Tetapi setelah mendengar nama itu, dia mulai memiliki beberapa ingatan. Kekalahan dalam pertandingan pertama telah menjadi penekan moral bagi Sekte Glory. Zhong Hentian mengira bahwa dia akan meraih kemenangan telak dalam pertandingan kedua untuk menstabilkan kerumunan. Tetapi melihat keadaannya, semuanya tidak akan semudah itu. Saudara-saudara, aku tidak dapat menang. Chou Tianran berjalan mendekat dengan kepala tertunduk, agak murung. Jelas, dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan itu dan merasa tidak berdaya karena mengalahkan Xin Feng di pertandingan pertama. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, adik muda. Mungkin hanya master muda yang bisa menandingi Xin Feng. Bahkan berani menghadapinya tanpa takut, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kau berikan kepada kami. Zhong Hentian menghiburnya. Ya, Chou Tianran mengangguk sambil menatap Zhong Hentian. Kau berikutnya, adik senior. Semoga beruntung. Zhong Hentian menganggukkan kepalanya. Terhadap hal ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang maksimal. Lin Fan melihat Feng Xiaoling dari Sekte Jiuxiao. Mengingat kekuatan Zhong Hentian saat ini, peluangnya untuk memenangkan ini akan menjadi tantangan yang cukup besar. Peluangnya tipis. Meskipun dia tidak sekuat Xin Feng, Lin Fan dapat mengatakan bahwa Feng Xiaoling bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh. Sialan, semakin Lin Fan melihat, semakin kesal dia. Bagaimana mungkin semua murid Sekte Jiuxiao membuat murid Sekte Glory mereka terlihat seperti orang kesetanan. Namun mengingat kembali Mi Qiongqi, Lin Fan juga mengerti. Jika Mi Qiongqi tidak melakukan kesalahan, dia tidak akan terkalahkan dalam pertarungan jenius hari ini juga. Bahkan Xin Feng tidak akan sebanding dengan Mi Qiongqi. Namun sekarang karena Lin Fan telah melatih Mi Qiongqi di bawahnya, dan dengan demikian tidak dapat mengambil bagian dalam pertarungan, tentu saja tidak ada yang tersisa untuk menghadapi Xin Feng. Saudara Wuya, meskipun Feng Xiaoling tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan muridku, dia masih bisa dianggap nomor 1 atau 2 di antara para jenius. Aku khawatir murid-muridmu tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Liang Yichu tersenyum. Wuya menatap Grandmaster Yan.
Ekspresi Grandmaster Yan hangat dan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekalahan Glory Sect. Wuya mendesah tak berdaya, kemenangan belum ditentukan, Saudara Yichu. Jangan hitung sel telur Anda terlalu dini. Tidak, itu tidak mungkin. Liang Yichu melambaikan tangannya. Berdasarkan basis kultivasi mereka, seseorang dapat menentukan siapa yang akan menang dengan mudah. Hentian, dalam skala 1-10, seberapa yakin kamu akan menang? Lin Fan bertanya. 3. Zhong Hentian sedikit ragu sebelum memberikan kemungkinan tertingginya. Zhong Hentian bukanlah orang yang rendah hati. Karena itu, jika dia yakin akan kemenangan ini, dia akan sangat yakin. Ini hanya menunjukkan bahwa dia jelas menyadari kekuatan lawan kali ini. Dari ekspedisi Tanah Terlarang, meskipun Zhong Hentian tidak bertukar pukulan dengannya secara langsung, dia dapat mengetahui seberapa kuat pria ini dengan melihatnya. Yang Mulia dapat memberimu kemenangan yang pasti, tetapi kamu harus menanggung beberapa kesulitan. Dengan pertarungan ini, Lin Fan juga tidak nyaman karena kalah 2 kali berturut-turut. Tidak peduli apapun, dia harus membuatnya seri setidaknya. Selama aku bisa menang, aku bersedia menanggung apapun, Master Junior. Zhong Hentian menatap Lin Fan dengan sungguh-sungguh. Selama dia bisa membawa ini kembali untuk Glory Sect, dia akan melakukan apa saja. Melihat wajah Zhong Hentian yang penuh tekad, Lin Fan mengangguk. Dia kemudian melambaikan tangan, ayo, teman-teman, berkumpul di sekitarku. Meskipun para jenius lainnya tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lin Fan, mereka tetap berkumpul dengan erat mengikuti perintahnya. Di sekeliling Lin Fan dan Zhong Hentian, tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang mereka rencanakan. Merobek lengan bajunya, Lin Fan menyerahkannya kepada Zhong Hentian, ini, gigit ini. Jangan berteriak keras. Lin Fan siap untuk pembantaian saat dia bersiap untuk menghancurkan rekan satu timnya sendiri. Tendangan bola memiliki 2 efek. 1. Seseorang akan langsung kehilangan semua keinginan untuk bertarung. 2. Seseorang akan menjadi gila dan meledak dengan kekuatan murni. Meskipun kedua efeknya berbeda satu sama lain, rasa sakit yang akan dirasakan seseorang adalah sama. Melihat ekspresi serius Master Muda Lin, Zhong Hentian menarik napas dalam-dalam dan menggigit lengan bajunya. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali, memberitahu Master Muda Lin bahwa dia sudah siap. Buka kakimu. Lin Fan memberi perintah. Tanpa ragu, Zhong Hentian merentangkan kedua kakinya. Ekspresi Lin Fan berubah saat dia menatap area selangkangan Zhong Hentian. Pikirannya mulai berpaling, menghitung kecepatan, sudut, dan kekuatan yang akan dia gunakan. Dahi Zhong Hentian mulai berkeringat. Keringat ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena gugup. Apa yang akan dilakukan oleh Master Muda Lin? Metode macam apa yang akan memberinya kemenangan yang pasti? Namun melihat ekspresi serius Master Muda Lin, dia tahu bahwa metode itu tidak akan sederhana. Baiklah, bersabarlah. Pada saat itu, mata Lin Fan berbinar saat kakinya terbang menuju selangkangan Zhong Hentian, membawa aura impotensi. Bam! Suara dentuman keras terdengar dan tubuh Zhong Hentian bergetar, seolah-olah dia menderita kejang. Wajah Zhong Hentian yang awalnya memerah berubah menjadi merah tomat, saat urat-urat di lehernya mulai berdenyut. Urat-urat darah memenuhi pupilnya saat napasnya semakin cepat. Zhong Hentian mengeluarkan lengan baju dari mulutnya saat dia berjuang untuk berdiri diam, tubuhnya berputar ke berbagai arah. Mulutnya menganga, seolah-olah dia memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Baiklah, tahan saja, tahan rasa sakit ini, dan alihkan ke lawanmu. Lin Fan tahu bahwa Zhong Hentian pasti sangat kesakitan. Namun demi kemenangan, dia harus menahannya. Apakah kedua belah pihak akan memasuki ring? Tetua Putong berteriak. Feng Xiaoling tersenyum saat dia melompat ke atas ring dengan anggun. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin saat dia tampak tampan dan anggun. Merentangkan jari-jarinya, dia membuka kipas di telapak tangannya. Suasana ini, sikap ini. Banyak pria akan malu berada di dekat pria yang begitu tampan. Meskipun para murid perempuan dari Sekte Glory seharusnya mendukung para murid Sekte Glory, mereka juga sempat terpana oleh kesopanannya. Sungguh pemuda yang tampan. Lu Mingyang duduk di podium dan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Liang Yichu tertawa mendengar komentar ini, dia adalah nomor 1 di Sekte Jiuxiao dalam hal keanggunan, dan merupakan teman yang ideal di hati banyak murid perempuan. Kombinasi antara kecantikan dan kekuatan, dia memang murid yang ideal.
Melihat keangkuhan Liang Yichu, Wuya melotot ke arah Lu Mingyang. Bukankah ini meningkatkan ego orang lain demi diri sendiri? Lu Mingyang melihat ekspresi kakak senior Wuya dan terkekeh tak berdaya juga. Dan saat itu, Zhong Hentian muncul di atas ring. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kaki Zhong Hentian terbuka lebar, seolah-olah ada yang salah dengannya saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan Wuya mengerutkan kening melihat gaya berjalan Zhong Hentian yang agak lucu itu. Memalukan, ini adalah aib bagi sekte. Saudara Wuya, sungguh luar biasa penampilan jeniusmu. Ini sungguh pemandangan yang langka. Liang Yichu tertawa terbahak-bahak. Haha, orang itu sakit atau apa? Murid-murid sekte Jiuxiao juga tertawa terbahak-bahak, sambil menunjuk Zhong Hentian. Memang, orang-orang berbakat memang berasal dari sekte Glory. Haha, Zhong Hentian hanya bisa sedikit meredakan rasa sakitnya dengan merentangkan kakinya lebar-lebar. Mengenai metode Master Muda Lin, Zhong Hentian masih belum bisa merasakan perbedaannya saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dirasakannya saat ini adalah rasa sakit yang luar biasa. Namun, dia yakin bahwa Master Muda Lin tidak akan menipunya. Master Muda Lin telah mengatakan kepadanya, saat dia bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya, sepotong langit ini akan menjadi miliknya. Zhong Hentian bab 179, tidak ada yang diharapkan. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Sparring Ring. Kedua murid itu awalnya cukup seimbang dalam hal watak. Namun, melihat penampilan Zhong Hentian sekarang, sikap Feng Xiaoling benar-benar menghancurkan Zhong Hentian seperti semut. Aku pernah mendengar namamu di sekte Jiuxiao. Kau salah satu jenius terkuat dari murid-murid generasi ini untuk sekte Glory. Feng Xiaoling memuji Zhong Hentian. Namun, cara lain untuk mengartikannya adalah, mendengar tentangmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bertemu denganmu di sini sekarang. Sungguh mengecewakan, kau tidak layak disebut sebagai padananku di sekte Jiuxiao. Feng Xiaoling bersikap ramah saat ia mengipasi dirinya dengan lembut, sama sekali mengabaikan kehadiran Zhong Hentian. Matanya yang tinggi dan perkasa itu memancarkan sedikit rasa jijik. Zhong Hentian sangat ingin membantahnya, tetapi ia tidak berani membuka mulutnya dengan rasa sakit yang terus-menerus ini. Dia takut akan pingsan kapan saja jika dia tidak fokus untuk tetap terjaga. Cara Master Muda Lin terlalu kejam. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan memilih untuk kalah daripada menanggung rasa sakit seperti itu. Rasa sakit ini, bukan sesuatu yang hanya terbatas pada fisiknya, tetapi juga mentalnya. Semoga beruntung, kakak senior Zhong. Para jenius yang berpartisipasi melambaikan tangan ke Zhong Hentian, mendukungnya. Para murid yang hadir saling memandang. Sambil menggertakkan gigi, mereka juga bersorak. Tidak peduli apapun, Zhong Hentian adalah kakak senior mereka. Tidak peduli betapa memalukannya ini, mereka masih berharap dia akan menang. Mulai, tetua, Putong menatap Zhong Hentian dan mendesah. Apa yang terjadi dengan sekte Glory akhir-akhir ini? Apakah kita benar-benar akan kalah tahun ini? Dilihat dari kelihatannya, sekte Jiuxiao juga akan memenangkan pertandingan ini, kakak Wuya. Liang Yichu terkekeh saat dia melihat ring. Wuya terdiam saat dia tetap terpaku pada ring. Terhadap kesombongan Liang Yichu, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Semangat! Feng Xiaoling melipat kipasnya dan mengarahkannya ke Zhong Hentian, serang saja. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan jika aku menyerang lebih dulu. Ucapan Feng Xiaoling membuat marah para pengikut sekte kemuliaan saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Dasar orang sombong, orang ini bahkan lebih sombong dari Xin Feng. Meskipun aku tidak tahu mengapa kakak senior Zhong dalam keadaan seperti ini hari ini, tetapi dia seharusnya tidak membuat komentar seperti itu. Kakak senior Zhong adalah salah satu jenius terkuat kita. Hak apa yang dia miliki untuk meremehkan kakak senior Zhong? Semoga berhasil, kakak senior Zhong. Beri orang ini rasa kekuatan sekte kemuliaan. Mata Zhong Hentian yang penuh darah menatap tajam ke arah Feng Xiaoling. Dia sangat kesakitan sehingga tidak ada ruang untuk belas kasihan lagi. Namun yang membuatnya marah adalah meskipun orang ini sangat sombong, perhatiannya masih tertuju pada rasa sakit di selangkangannya sendiri. Serang! Berhenti membuang-buang waktu. Feng Xiaoling meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil menatap Zhong Hentian. Berdiri dan selesaikan ini. Masih ada pertandingan yang harus dilanjutkan mulai sekarang. Lin Fan berteriak kepada Zhong Hentian. Bagi Lin Fan,
Saat Zhong Hentian meledak, Feng Xiaoling jelas bukan tandingannya. Meskipun Zhong Hentian adalah peserta pertama dalam percobaan ini, dia yakin bahwa produk dari sistem ini pasti berkualitas baik. Itu adalah rekan setim yang menarik. Karena dia tahu bahwa kamu pasti akan kalah, dia terburu-buru mengejar kita semua. Kurasa kamu harus mengakui kekalahan di sini. Lagi pula, tidak ada yang perlu dipermalukan. Feng Xiaoling tertawa. Kamu, salah. Zhong Hentian menarik napas dalam-dalam, suaranya agak serak. Wajah Feng Xiaoling sedikit berubah. Zhong Hentian mulai berdiri lebih tegak, dan kakinya kini hanya sedikit terbuka. Pada saat itu, energi Zhong Hentian di dalam tubuhnya sudah mengalir pada puncaknya, memancarkan suara getaran di dalam dirinya. Mata Zhong Hentian terfokus saat matanya berubah sepenuhnya menjadi merah. Berdiri tegak, rasa sakit di dalam tubuhnya telah mencapai puncaknya. Rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin mulai berdiri tegak. Aku tidak tahan lagi. Berjuang. Raungan ledakan tiba-tiba Zhong Hentian melesat keluar seperti gelombang kejut di seluruh arena. Para pengikut penonton yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah dapat merasakan jantung mereka bergetar. Lin Fan menatap arena, juga terkejut. Dia tidak menyangka, tendangan bola, akan seefektif ini. Zhong Hentian ini sekarang sangat berbeda dari Zhong Hentian yang pertama. Bagaimana ini bisa terjadi? Liang Yichu, yang menyaksikan seluruh situasi terungkap, tidak dapat mempercayai matanya. Dalam sekejap, semburan kekuatan terpancar dari dalam diri murid itu. Wu Ya, yang mulai kehilangan harapan untuk pertandingan ini, menjadi bersemangat. Dia telah merasakan perbedaan dalam kekuatan Zhong Hentian. Aura ini kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ayo, Zhong Hentian meraung lagi saat angin puyuh mulai berputar di sekitar kakinya. Dia mencengkeram kulit kepalanya. Rasa sakit dari daerah selangkangannya telah naik ke seluruh tubuhnya. Dia tidak tahan lagi. Tampilan arogan Feng Xiaoling juga berubah. Sebelum Feng Xiaoling dapat melanjutkan, Zhong Hentian yang panik berteriak, "Terima tangan dariku." Zhong Hentian melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya saat menyentuh tanah meledak seperti guntur. Energi sejati meledak dari telapak tangan Zhong Hentian ke arah Feng Xiaoling, menekannya. Feng Xiaoling menjadi serius saat mengumpulkan energi sejatinya juga. Sambil tertawa, dia berkata, "Baiklah. Karena kamu menginginkannya dengan kasar, mari kita coba." Dia juga mengayunkan telapak tangannya, menembakkan energi sejati. Sudah waktunya untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara dia dan Zhong Hentian. Berdiri di antara para murid jenius, Lin Fan tersenyum, tidak perlu menonton lagi. Kemenangan sudah jelas. Bam! Sebuah ledakan keras terjadi saat energi sejati bertemu satu sama lain di tengah, membentuk topan energi sejati. Dan itu saja, Feng Xiaoling tertawa dingin. Namun wajahnya tiba-tiba berubah karena tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhong Hentian memerah saat uap keluar dari kepalanya. Bam! Energi sejati Zhong Hentian melesat ke arah Feng Xiaoling, saat Feng Xiaoling terbang dari arena pertarungan seperti layang-layang yang kehilangan benangnya. Sorak-sorai meledak dari kerumunan. Para pengikut sekte Jiuxiao saling memandang dengan tak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Bagaimana mungkin Feng Xiaoling kalah begitu saja? Liang Yichu juga berdiri tegak, rahangnya terbuka lebar. Dia ingin meneriakkan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. "Maafkan saya, Saudara Yichu. Kemenangan kecil." Wu Ya baru saja tersadar dari lamunan dan tertawa. Grandmaster Yan tidak mengatakan apapun sejak awal acara. Tetapi melihat apa yang terjadi, dia juga tersenyum. Para pengikut yang hadir sangat gembira. "Kita menang, kami menang, haha, tidak kusangka kita menang semudah ini. Memang, saudara senior Zhong adalah saudara senior Zhong. Tidak kusangka orang ini begitu sombong, tetapi dia langsung dilempar oleh saudara senior Zhong." Bahkan, beberapa murid perempuan menunjukkan ekspresi jijik. Enak dilihat, tetapi tidak ada isinya. Pertandingan kedua, murid Sekte Glory, Zhong Hentian. Kemenangan, ... Lagi, Zhong Hentian melotot ke arah Feng Xiaoling yang pingsan, sambil meraung. Telapak tangannya dipenuhi keringat. Dengan ledakan telapak tangan itu, rasa sakitnya sedikit berkurang. Tetapi sekarang orang ini pingsan, apa yang harus dia lakukan dengan rasa sakit yang tersisa? Feng Xiaoling berjuang untuk berdiri saat dia menatap Zhong Hentian dengan tercengang.
Dia masih mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Bagaimana dia bisa kalah dengan begitu kuat? Ini. Dan melihat tatapan di sekitarnya, Feng Xiaoling yang tampan tersipu, merasa agak malu. Akhirnya, Zhong Hentian yang masih meraung tak terkendali di atas ring, diseret ke bawah oleh Lin Fan dan yang lainnya. Efek samping dari tendangan bola cukup kuat. Tidak hanya dapat mengeluarkan potensi seseorang, tetapi juga dapat menimbulkan rasa lapar yang hebat dalam diri mereka. Meskipun kemenangan sudah ditentukan, Zhong Hentian masih memprovokasi pihak lain di atas ring. Bagaimana Feng Xiaoling bisa menyembunyikan wajah malunya seperti ini? Melihat ekspresi tragis di wajah Feng Xiaoling sudah cukup untuk mengetahui pukulan apa yang telah diberikan Zhong Hentian kepadanya. Bab 180, rencana yang baik adalah semua yang diperlukan untuk menaklukkan dunia. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Bravo, kakak senior Zhong. Bahkan setelah Zhong Hentian terseret, ia masih menerima sorak-sorai dan pujian dari para murid jenius. Meskipun mereka mungkin kalah dalam pertandingan pertama, comeback epik Zhong Hentian bagi mereka tetap menggembirakan. Zhong Hentian duduk saat ia perlahan-lahan menjadi tenang. Ia menatap Lin Fan dengan mata kagum, ini semua mungkin berkat Junior Master Lin. Jika bukan karena Junior Master Lin, aku tidak akan cocok untuk orang di sana. Mengingat dirinya kembali ke atas ring, memukul dadanya seperti gorila dan mengejek Feng Xiaoling, Zhong Hentian menjadi agak malu. Citra yang telah ia bangun di Glory Sect selama ini menghilang begitu saja. Junior Master Lin, apa keterampilan rahasia yang kau gunakan? Zhong Hentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia belum pernah mendengar teknik seperti itu. Tentu saja, dia tahu beberapa keterampilan yang dapat meningkatkan kehebatan seseorang. Namun, keterampilan tersebut sangat jarang diperoleh dan dilatih. Tidak hanya itu, dorongan yang diberikannya pasti tidak akan mendekati apa yang dilakukan oleh Master Muda Lin. Itu bukan keterampilan, hanya metode. Bagaimana perasaanmu? Sangat menyakitkan. Bahkan sekarang, aku merasa seperti semua kekuatanku telah meninggalkan tubuhku, seolah-olah tersedot oleh udara tipis. Lin Fan memiliki firasat tentang cara kerjanya sekarang. Sepertinya seseorang akan benar-benar menghabiskan semua energi mereka setelah lonjakan kekuatan yang besar. Dia bertanya-tanya apakah menendang bola akan memberikan efek yang sama untuk dirinya sendiri. Namun, pikiran itu dibuang begitu saja secepat itu muncul. Bercanda, dia tidak bisa menendang dirinya sendiri. Bagaimana sekarang sapi coklat? Apakah kalian ingin mencobanya? Lin Fan tertawa dan menatap murid-murid junior lainnya. Setelah mendengarnya, semua murid jenius lainnya segera melambaikan tangan mereka. Tidak apa-apa, Master Muda Lin. Menang atau kalah, yang penting adalah kita memberikan segalanya. Benar, selama Junior Master Lin berada di posisi pertama pada akhirnya, itu saja yang penting. Kami akan berusaha sebaik mungkin, itu saja. Dia pasti sedang bercanda. Melihat apa yang terjadi pada senior brother Zhong membuat mereka semua sembunyi-sembunyi. Terutama mengingat posisi kaki terbuka yang dia gunakan saat berjalan, itu adalah hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Tidak apa-apa untuk kalah dalam pertarungan. Hal terpenting adalah ada banyak murid perempuan di antara penonton yang menonton mereka. Bagaimana mereka bisa kehilangan semua citra mereka begitu saja? Bagaimana mereka bisa menemukan pasangan di masa depan dengan itu? Lin Fan menatap mereka tanpa daya. Sepertinya akan sulit untuk mencari beberapa tikus percobaan lagi. Dalam pertandingan berikutnya, ada yang menang dan ada yang kalah. Namun secara keseluruhan, Sekte Jiuxiao tampaknya lebih diuntungkan. Lin Fan juga pernah menang sekali. Dan seperti yang diharapkan, ia menang telak. Saat Lin Fan naik ke atas ring, auranya yang mengesankan meledak di antara penonton. Hanya aura itu saja yang menguntungkannya. Lawan bahkan tidak punya banyak keinginan untuk melawannya, dan alam mengambil jalannya sendiri. Untuk pertarungan terakhir, hanya tersisa 5 orang. 3 murid Sekte Jiuxiao dan 2 murid Sekte Glory. Saudara Wuya, sepertinya peluang kalian untuk menang tidak menguntungkan kalian, ya. Liang Yichu cukup puas dengan hasil ini. Namun, ia tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan hasil yang ideal. Dari sudut pandangnya, pemenang pertarungan jenius seharusnya adalah murid Sekte Jiuxiao sejak awal. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kemenangan hampir pasti untuk Sekte Jiuxiao. Tidak juga, belum ada yang ditentukan. Wuya tersenyum. Lihatlah murid itu,
saudara Wuya. Kakinya sudah mulai gemetar, berpura-pura kuat. Ini sama saja dengan 3 lawan 1. Liang Yichu tertawa. Wuya tidak menjawab. Dia hanya membalas Liang Yichu dengan tawa dinginnya. Aku khawatir aku sudah tamat, Master Muda Lin. Zhong Hentian berkata dengan menyesal. Setelah kekuatan Master Muda Lin meningkat, Zhong Hentian telah kehilangan semua kekuatan yang tersisa. Untuk dapat bertahan sampai sekarang sudah merupakan usaha yang sangat besar baginya. Jangan khawatir, Lin Fan melambaikan tangannya dengan santai. Melihat ekspresi tenang Master Muda Lin, Zhong Hentian juga menjadi tenang. Dari kelihatannya, Master Muda Lin seharusnya cukup yakin akan kemenangannya. Sepertinya, tidak masalah apakah dia, Zhong Hentian, ada di sekitar atau tidak. Melihat ketiga murid Sekte Jiuk Xiao, Lin Fan juga dalam kesulitan. Sial, ini buruk. Berdasarkan basis kultivasi yang sebenarnya, dia pasti tidak akan sebanding dengan salah satu dari mereka bahkan jika itu adalah pertandingan 1 lawan 1. Meskipun dia pasti bisa tetap berdiri setelah menerima pukulan mereka, tidak mungkin dia bisa menjatuhkan mereka dengan kekuatannya saat ini. Apa yang harus dia lakukan setelah dia memasuki ring? Adapun para pengikut penonton, mereka sedang berdiskusi serius. Dari kelihatannya, keadaan tidak terlihat terlalu baik untuk Glory Sect. Menurutmu apa yang akan terjadi pada akhirnya? Tidak tahu, Bung. Sulit untuk menyangkal kekuatan ketiga pengikut Jiuk Xiao Sect itu. Benar, dan kakak senior Zhong tampaknya agak lelah. Sekarang setelah Master Muda Lin menjadi satu-satunya yang bertahan, sepertinya keadaan akan menjadi buruk. Petik 2. Itu benar, apakah ada yang tahu apa dasar kultivasi Master Junior Lin? Sebenarnya, aku sama sekali tidak tahu. Lin Fan tahu bahwa dia harus membuat rencana. Dia tidak bisa begitu saja pergi ke sana untuk mengalahkan mereka satu persatu. Tapi tunggu, jika hanya 1 lawan 1 dengan Xin Feng, dia mungkin bisa menemukan sesuatu. Melangkah maju, Lin Fan mengangkat kepalanya dan menatap murid-murid Sekte Jiuk Xiao dengan jijik. Xin Feng, kita berdua adalah jenius terkuat. Jangan buang waktu. Hanya kita berdua, 1 lawan 1 di atas ring untuk pertarungan terakhir. Bagaimana? Xin Feng menatap Lin Fan dan menjawab dengan gusar, tentu. Terhadap kata-kata Lin Fan, tidak ada jenius lain yang membantah. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyangkal dalam hati mereka bahwa Xin Feng adalah jenius terkuat di Sekte Jiuk Xiao. Daripada membuang-buang waktu semua orang, akan lebih baik membiarkan mereka berdua bertarung. Tidak buruk, saudara Wuya. Sepertinya muridmu cukup pintar untuk memahami karakter Xin Fengku dengan sangat saksama. Namun, trik-trik kecil seperti ini saja tidak cukup untuk mengamankan kemenangannya. Kau tahu itu, kan? Kata Liang Yichu. Baiklah, kalau begitu kau beritahu aku. Apa yang bisa dilakukan murid-muridmu yang lain bahkan jika mereka menuju ke ring? Bukankah itu tetap membuang-buang waktu pada akhirnya? Wuya menjawab dengan tenang. Lin Fan dan Xin Feng berdiri di atas panggung, saling melotot dengan mata berbinar. Aku ceroboh dengan apa yang terjadi kemarin. Kau akan bermimpi jika kau berpikir bahwa kau dapat mengulangi hal yang sama lagi. Mengenai insiden kemarin, Xin Feng memikirkannya dengan saksama. Pasti ada yang salah dengan batu bata itu. Kali ini, dia tidak akan membiarkan pihak lain memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Oh, Kakak Feng, aku juga minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Aku merenungkan diriku sendiri saat kembali, dan aku menyimpulkan bahwa aku juga salah. Lin Fan mendesah. Tidak ada gunanya mengungkitnya. Kekuatan sejati ada di dalam diri kita. Hari ini, aku, Xin Feng, akan meraih kejayaan sebagai jenius terkuat. Xin Feng menjawab dengan dingin. Xin Feng mengira bahwa ia telah mengenal seorang teman yang baik hati, dan agak gembira karena akhirnya ia bisa mendapatkan teman pertama dalam hidupnya. Namun, ternyata orang ini sama sekali tidak menganggapnya sebagai seorang manusia. Sungguh menyebalkan, ia harus memberitahu Lin Fan betapa mengerikannya ia. Melihat wajah Xin Feng yang bertekad untuk mengalahkannya, pikiran Lin Fan mulai berpikir cepat. Ia sudah mulai membuat rencana. Kali ini, ia harus memberitahu Xin Feng betapa liciknya dunia ini. Seseorang harus waspada terhadap bahaya di tempat terbuka.